Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nazmi Hasan. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran dengan judul Haji. Langsung saja kita mulai. Nah, di menu utama ini ada beberapa keterangan ya teman-teman. Yang pertama itu haji, yang kedua syarat dan sah haji, yang ketiga rukun haji, yang keempat wajib haji, yang kelima sunnah haji, selanjutnya jenis haji, tata cara pelaksanaan haji, larangan saat ihram, dan dam atau denda. Yang terakhir ini pengembang. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian haji. Haji adalah ibadah menuju Ka'bah untuk melaksanakan rangkaian ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan amalan tertentu pada waktu tertentu sebagai memenuhi panggilan Allah dan merupakan rukun Islam kelima yang wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ini tadi pengertian haji. Langsung saja kita next. Selanjutnya kita masuk ke syarat wajib dan sah haji. Nah, di sini kita bacakan dulu syarat wajib haji. Yang pertama itu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka, mampu atau istita'ah yang mencakup kesehatan, bekal, keamanan, transportasi, serta muhrim bagi perempuan. Artinya di sini perempuan itu sudah mempunyai suami ya teman-teman. Nah, langsung kita masuk ke syarat sah haji. Yang pertama, dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, urutan rukun tidak boleh dibalik. Yang ketiga, memenuhi syarat tawaf dan sa'i. Yang keempat, dilakukan di area ibadah yang sudah ditetapkan seperti Arafah, Mina, dan Musdalifah. Next, kita masuk ke rukun-rukun haji. Rukun haji ini ada 5 teman-teman. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Ini tadi rukun-rukun haji. Next, kita masuk ke wajib haji. Nah, di wajib haji ini ada 7 teman-teman. Yang pertama ihram di miqat, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga melontar jumroh Aqabah, yang keempat melontar 3 jumroh, yang kelima bermalam di Mina pada hari tasyrik, yang keenam tawaf wada, yang ketujuh menjauhi semua larangan ihram. Next, selanjutnya kita masuk ke sunnah haji. Nah, di sunnah haji ini terbagi menjadi 6 teman-teman. Yang pertama itu melaksanakan haji ifadah, yang kedua membaca talbiyah, yang ketiga berdoa, yang keempat zikir saat tawaf, yang kelima sholat 2 rakaat sesudah tawaf, yang keenam masuk ke Ka'bah. Nah, ini tadi sunnah haji. Lalu kita kembali ke home. Next, kita masuk ke jenis-jenis haji. Nah, jenis haji ini ada terbagi 3 teman-teman. Yang pertama haji ifadah, yaitu mendahulukan haji kemudian umroh. Yang kedua haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh kemudian haji. Yang ketiga haji qiran, yaitu menggabungkan haji dan umroh dalam satu niat dan satu ihram. Nah, jadi haji ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama haji ifadah, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji qiran. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke home. Kita next ke tata cara pelaksanaan haji. Nah, di tata cara pelaksanaan haji ini terbagi menjadi 8 teman-teman. Yang pertama ihram dari miqat, yang kedua wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, yang ketiga mabit di Musdalifah, yang keempat melontar jumroh Aqabah,
Yang kelima, tahallul awal. Yang keenam, mabit di Mina dan melontar jumroh selama hari tasyrik. Yang ketujuh, tawaf ifadah dan sa'i. Yang kedelapan, tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah. Lanjut, kita kembali ke home. Selanjutnya kita masuk ke apa sih larangan-larangan saat ihram? Nah, ini bagian ini. Nah, larangan ihram itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan menutup kepala. Yang kedua, perempuan dilarang menutup wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, keduanya dilarang memakai parfum, memotong kuku, menikah atau menikahkan, berburu serta bersetubuh sebelum tahallul kedua. Nah, di sini ada larangan-larangannya teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti untuk naik haji atau umroh, usahakan jangan kalian langgar larangan-larangan ini ya. Oke, langsung saja kita ambil ke home. Dan yang terakhir kita masuk ke dam atau denda. Nah, dam atau denda ini terbagi menjadi 5 teman-teman. Ada 5. Yang pertama, dikenakan karena meninggalkan wajib haji. Yang kedua, dikenakan karena melanggar larangan ihram. Yang ketiga, dikenakan karena bersetubuh sebelum tahallul kedua. Yang keempat, dikenakan karena membunuh binatang buruan. Yang kelima, dikenakan bagi yang terhalang menyelesaikan haji atau umroh. Nah, ini dam atau denda. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya, haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dan menjadi rukun Islam kelima. Pelaksanaannya dilakukan di tempat dan waktu tertentu dengan memenuhi syarat wajib dan syarat sah haji yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan haji tersebut, rukun haji yang harus dipenuhi agar haji menjadi sah, serta wajib haji yang apabila ditinggalkan akan dikenakan dam. Selama itu, terdapat pula amalan sunnah yang menyempurnakan ibadah haji. Haji memiliki 3 jenis, yaitu ifrad, tamattu, dan qiran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman, yang dibedakan berdasarkan urutan pelaksanaan haji dan umroh. Selama ihram, jamaah haji wajib menjaga diri dari berbagai larangan. Apabila terjadi pelanggaran atau meninggalkan kewajiban, maka dikenakan dam sebagai bentuk tebusan. Dengan memahami seluruh ketentuan tersebut, pelaksanaan ibadah haji diharapkan dapat berjalan dengan benar, tertib, dan mendapat haji yang mabrur. Nah, inilah kesimpulan dari haji. Jadi buat teman-teman nanti amin naik haji, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi dari larangan-larangan yang larangan-larangan yang membuat kita bayar denda nanti saat berhaji. Baik, kita lanjut ke home. Nah, sekarang kita masuk ke pengembang. Pengembang ini adalah saya pribadi, biodata saya pribadi, saya yang membuat. Oke. Nah, di pengembang ini nama saya itu Najmi Hasan, alamat dari Banjar, Kalimantan Selatan, sekolah SD di SDN 1 Mantaas, SMP-nya di SMPN 01 Kasarangan, dan SMA-nya di PKBM Mandiri Bakti. Dan sekarang saya lagi menempuh di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, inilah biodata saya teman-teman. Kita kembali ke home. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang haji. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa memahami atau sedikit tahu tentang apa itu haji,
syarat wajib haji dan sah haji, rukun haji, sunnah haji, jenis-jenis haji, larangannya, tata caranya, bahkan denda-dendanya. Semoga dengan adanya video ini membantu teman-teman semua untuk sedikit memahami tentang haji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan saat penyampaian saya. Saya izin undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.